Oke, tadi saya mau menyampaikan ini contoh ya, tetapi contoh tidak baku. Bapak Ibu bisa kurangi kalau memang tidak digunakan. Dari identitas ini apakah ada yang berbeda dengan yang selama ini Ibu Bapak buat? Sama Pak. Nah, tadi plasrat ada ya? Oke, sama berarti. Dan susunannya itu juga tidak baku ya. Silakan. Umpamanya saya ingin tujuan pembelajaran dulu tidak masalah. Pemahaman bermakna ada ya Ibu Bapak ya. Ini maknanya apa ya? Maksudnya kok harus ada pemahaman bermakna? Kita mengetahui pemahaman awal anak untuk materi yang kita berikan. Ada yang lain? Terus dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Oke. Nanti ke depannya. Oke. Sebentar, saya mau mendengar di awal tadi materi yang akan diajarkan atau materi yang sudah diajarkan tadi Bu? Ya. Oh, oke. Okay. Yang akan diberikan. Sama semua Ibu-ibu semua? Sama ya? Oke. Okay. Ya benar seperti itu. Jadi materi yang akan Ibu ajarkan itu hendaknya siswa tahu penggunaan nanti di lingkungan rumahnya apa, lingkungan masyarakatnya apa, di lingkungan sekolahnya apa, hendaknya tahu gitu. Maka di pemahaman bermakna itu ada hal-hal kontekstual. Contohnya di sini yang Ibu Bapak persani. Dunia peternakan, dunia perbankan, farmasi. Ini masih umum kalau menurut saya contoh ini. Lebih spesifik mungkin aktivitasnya apa sih di dunia peternakan itu yang mengacu pada materi yang akan kita pelajari. Lebih spesifik itu ya. Oke. Nah, inginnya seperti itu ya. Di perbankan itu apa? Nah, mungkin dalam hal ini nanti guru akan menerjemahkan ya ketika di dalam kelas. Ini hanya ditulis secara umum. Harapannya nanti di dalam kelas ini diterjemahkan lebih teknis penggunaannya nanti di rumah apa, di masyarakat apa, di kelas, di sekolahan itu apa gitu. Gitu ya. Jadi kaitkan dengan hal-hal yang kontekstual. Ya. Biar mereka mendapatkan makna. Ketika mereka mendapatkan makna, mereka akan belajar ketika hal itu dialami. Maka kan itu menjadi pelajar sepanjang hayat nantinya. Gitu. Benar, tidak hanya mengacu ke ibu-ibu semua gitu. Nah, laras memberikan pengalaman. Kalau pemahaman saya berarti pemahaman bermakna ini hampir sama seperti tujuan pembelajaran ya Pak. Tujuan pembelajaran. Iya di kelas, tapi kalau pemahaman bermakna materi yang kita sampaikan di kelas nanti biar bisa digunakan gitu ya. Hampir sama dengan tujuan ya. Iya, laras. Ngeten Bu, nanti panjenengan saged kembangkan dari tujuan pembelajaran. Kalau ini kan umum banget kalau yang ada di contoh ini. Nah, nanti untuk bisa membuat pemahaman bermakna, Ibu semua kembangkan dari tujuan pembelajaran yang pertama mendeskripsikan perbedaan antara baris aritmatika dan geometri pada pekerjaan apa, di mana gitu. Itu lebih kontekstual sekali itu. Kalau contoh ini spesifik, langsung naikkan ke atas pemahaman bermakna. Wah, itu siswa lebih paham banget gitu ya. Oke. Ini pun sakit sedanten ya kalau guru-guru membuat pemahaman bermakna. Insya Allah. Okay. Ya, hanya mengkaitkan. Harus berlatih memang. Ini memang hal baru ya di kurikulum Merdeka ini, pemahaman bermakna. Jadi tidak hanya ibu-ibu semua ngajar di kelas sudah selesai. Terus nanti fungsinya apa untuk anak? Ya. Pemikiran saya munculnya pemahaman bermakna mungkin dulu ada yang dari pembelajaran misalkan apa ini untuk di kehidupan itu gunanya apa? Semacam itu kemudian di kurikulum Merdeka juga pemahaman bermakna. Oke, ya.
Apalagi matematika hanya hitung-hitungan angka-angka. Sudah selesai pembelajaran sudah. Oh, cuma hitung-hitungan tok. Benar-benar. Ya. Sakit ya. Tapi negatif 3 kali 2 itu Kak. Contoh itu yang mudah aja. Oh sudah. Iya, contoh gimana? Ikan tambah sip. Leres ya. Tidak bisa ditambah itu nanti dimakan habis. Nggih ngoten niku saya niku. Kontekstual saya gitu ya. Contohnya kan guru harus mikir. Bisa ikannya habis. Terus mikir kan berarti. Iya. Iya, bagus tuh, Bu. Contohnya kontekstual sekali itu. Makanya saya tidak sama dengan yang di buku paket. Ya nggak apa-apa, jangan sama lah. Semakin bermakna itu kita guru semakin senang, Bu. Anak-anak itu. Ya, bisa membekali pembelajaran bermakna itu, wah. Rasanya seneng ya. Oke, kalau tujuan pembelajaran Ibu Bapak pasti sudah memahami ya. Ini tinggal menurunkan dari CP sesuai dengan kebutuhan siswa-siswanya, gitu kan. Kedalamannya silahkan atur. Nah, poin B dan C ini ada hubungannya. Ibu Bapak ada tidak kriteria ketercapaiannya? Sudah membuat? Belum? Oke. Selama ini belum Pak, jujur Pak saya. Yang kita agak kesulitan. Sulitannya pripun lah, wong mboten enten ideal. Mboten enten. Makanya kita selama ini idealnya gimana gitu loh Pak. Kita terbentuknya dengan pemikiran gitu. Nggih. Jadi itu guru-guru itu memang masih tercampur baru dengan K13. Masih pada zaman yang dulu itu loh. Masih belum bisa, belum berani merubah. Belum pede. Terus, Pak. Karena takut nanti ada yang loh kok gitu Ya ini yang paling gampang ini dari tujuan pembelajaran panjenengan persani, Bu. Saya hanya menambahkan siswa dapat. Kemudian belakangnya saya kasih tambahan berupa aktivitasnya apa. Ya gitu. Seperti turunan dari TK. Harus. Karena kan acuan kita tujuan pembelajaran. Siswa harus selesai dengan tujuan pembelajaran itu. Maka siswa itu dikatakan tercapai tujuan pembelajarannya, apa yang harus dilakukan siswa? Apa yang harus diaktualisasikan siswa? Itu. Contohnya mendeskripsikan perbedaan. Maka KKTP-nya siswa dapat mendeskripsikan. Caranya bagaimana mendeskripsikannya? Kan pertanyaan itu. Dengan cara apa siswa itu bisa saya nilai dia tercapai atau tidak? Siswa bisa menjelaskan secara terstruktur, menyampaikan. Itu cukup. Nah, menyampaikan itu kan nanti juga kita menilainya agak sulit ya. Maka kita perlu rubrik untuk mempermudah. Yang disampaikan di berapa poin dalam apa yang disampaikan itu. Kalau 3 poin ini berarti sudah cukup tercapai. Gitu. Yang kedua itu menentukan suku ke N. Nah di sini dengan cara apa siswa bisa tercapai tujuan pembelajarannya? Dengan mengerjakan soal terapan estimatif. Tuh. Nah, nanti silakan mau diatur estimatif itu harus benar berapa? Benar 7 kah? Benar 8 kah? Silakan. Sepakati. Iya, untuk menentukan siswa itu tercapai atau tidak kan harus ada kriteria. Maka kita membuat kriteria di sini. Yang terakhir juga, nah ini lebih kompleks lagi. Oh, mungkin saya berikan ke soal kasus. Yang ketiga, tadi kasus. Nah, monggo silakan nanti acuannya studi kasus itu siswa harus benar berapa persen untuk bisa tercapai. Nah, perbedaan dengan KKM apa Ibu Bapak ini? Nah, benar sekali. KKM disamakan. Kalau sekarang KKTP tidak disamakan. Terserah ibu-ibu semua. Ya.
ada poinnya, 8 umpamanya. Kalau ini boleh ibu poinkan, boleh tidak. Umpamanya ini boleh dipoin. Umpamanya nomor 1 ini kan tidak bisa dipoinkan. Ataupun kalau mau ibu poinkan juga nggak masalah. Menyampaikan penjelasan secara terstruktur. Ya. Umpamanya ada 2 hal yang dijelaskan, oh itu berarti baik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran siswa minimal baik. 3 unsur disampaikan berarti sudah. Itu kan bukan angka. Nah, yang bawah ini yang 23 umpamanya angka 80 ya. 80 itu kemudian ibu bapak kategorinya baik. Maka siswa untuk mencapai minimal kategorinya baik seperti itu. Tapi tidak keharusan harus kategori atau harus angka pun boleh juga. Bebas lah pokoknya. Saya sendiri ya Pak, itu stagnan di apa ya, seperti KKN itu. Saya menganggapnya itu harus ada dengan diwujudkan dengan angka-angka seperti seperti KKN itu. Makanya saya merasa kesulitan untuk KKTP ini. Selama ini seperti itu yang saya rasakan di Bogor. Angka tetapi tidak distandarisasikan, artinya tidak harus 80 toh. Ya, nah, itu. Seperti itu. Makanya saya ini belum bisa. Nah, 80 itu didapat dari mana, Bu? Ayo. Soal. Kalau untuk KKN dulu kan dari 3 unsur gitu. Indeks siswa. Oke, kalau unsur itu diturunkan dari tujuan pembelajaran enggak apa-apa. Karena kan nanti tujuan kita apa sih? Tujuan pembelajaran kan? Iya. Nah, kalau itu ibu turunkan dari tujuan pembelajaran enggak masalah. Sama saja ini kan diturunkan dari tujuan pembelajaran semua. Yang beda. Ya, satu sejarah kan ada 2 guru yang aku. Kita harus membuat kesepakatan. Harus. Ini enggak bisa sendiri. Anak kurikulum muda enggak bisa sendiri. Harus. Itu wajib hukumnya. Enggak. Benar. Harus. Benar, Bu. Iya ini. Satu mapel itu ada yang ngangkut 2 guru. Ya. Sama matematika, IPA itu PS itu juga 2. Itu. Satu jenjang 2 guru. Iya, kadang malah 3, Pak. Ya. Bisa itu ya. Ya. Ya, banyak, ya. Iya. Kasih yang beliau. Single. Belum ada. Tapi malah adil untuk siswa. Iya kan? Karena situasi, Pak. Oh, karena situasi, Bu ya. Iya. Saya jadi ingat dulu pas diundang ke Jakarta, temanya waktu itu komunitas belajar Ibu ya. Dan di tingkat satuan pendidikan yang lebih diutamakan ya. Terutama koordinasi antar satu mapel ya. Guru satu mapel itu harus benar-benar senada seirama. Yang menyampaikan guru A sama guru B harusnya sama. Maka kan sebenarnya itu langkah yang paling mudah dikunci modul ajarnya. Iya. C. Yang rata-rata karena berat. Semangatnya beda. Iya. Luar biasa ini. Budaya di SD itu masih ke bawah. Kadang kalau yang dengan guru yang merupakan guru favorit mereka semangat. Iya. Gurunya ya udah. Oke, enggak masalah.
Semuanya kan baru proses ya Bu ya. Tapi insya Allah paham ya, ini menurunkan KKTP dari tujuan pembelajaran. Pencerahan saya pribadi masa dapat pencerahan. Iya. Kadang banyak miskonsepsi. Sangat banyak ini di kurikulum mereka ini. Ini saja di sekolah penggerak, apalagi di sekolah IKM, saya nggak bisa membayangkan. Sekolah itu tidak, misalkan dari SMP penggerak, nanti semuanya sudah yang sekolah penggerak kan enggak harus. Itu ya. Nah, itu juga nanti pengaruh itu. Adaptasi. Oke. Saya lanjutkan di D, profil. Ini paham nih, saya yakin nih Bapak Ibu ya. Kalaupun seumpamanya mapel ibu-ibu semua ini hanya ada satu dimensi, itu tidak masalah. Tidak harus 2, 3, atau 4, iya. Karena ini tidak ada keharusan. Yang ada keharusan itu di project. Project itu harusnya. Karena memang ya. Untuk Sragen sendiri itu kan baru dikembangkan kurikulum toleransi. Oke. Nah, kemarin saya sempat sama Putri itu nanti kalau buat modul ajar yang kurikulum toleransi tolong bisa dikait-kaitkan, terus itu yang perundungan kita kan perundungan juga, adiwiyata juga. Lah itu kadang kita terbenturnya dimensinya itu yang mana gitu loh. Oke. Mohon pencerahan ini. Pesan sponsor ini. Untung kemarin saya sudah mendapatkan informasi ini Bu. Sudah saya terapkan di SMP 11 Muhammadiyah gitu ya. Nanti ketika mengembangkan ada satu poin namanya itu internalisasi. Nah ini yang paling. Nah internalisasi. Ini hanya sebatas tagihan ya Bu ya. Biar nanti kalau dilihat itu ada keempat hal itu gitu. Nggak masalah gitu ya. Kalau seumpamanya secara umum seperti profil pelajar ini kan Bapak Ibu mungkin ini kan dalam aktivitas pembelajaran ya, nyatu gitu kan, nyatu gitu. Nah nanti di Pemda, Dinas, di SMP semua Sragen harus ada 4 hal yang harus diinternalisasi. Maka nanti ibu-ibu semua buatlah singgungan mapel ibu-ibu itu dengan keempat hal ini. Contohnya ini yang kemarin saya mikir-mikir untuk apa ya, langsung saya praktekkan di SMP 11. Oh kalau barisan geometri ini untuk sekolah adiwiyata mungkin untuk membuat taman ya, contohnya seperti itu gitu. Nanti perundungan, oh ketika bekerja kelompok ada siswa yang sulit, ini tidak dibully tapi dibantu. Nah, seperti itu. Yang penting sudah ada teksnya di modul ajar, walaupun nanti penerapannya saya nggak tahu. Sudah, ya kan? Paham? Itu kalau di tagihan sudah ada gitu. Toleransi saling menghargai hasil pekerjaan, terutama ketika nanti ada diferensiasi produk, kan beda-beda, saling menghormati hasil kelompok dengan output yang berbeda. Digitalisasi iya atau tidak Bu? Enggak ya, ini kayak di SMP 11 saja ya. Tapi ya memang program tapi belum menyasar ke pembelajaran Pak. Pemahaman saya. Mohon Fitri kalau salah. Ya mungkin nah ini ya. Ini sponsor, pesan sponsor di SMP 11 Muhammadiyah kemarin ada digitalisasi sekolah. Ya, sudah, artinya ada tambahan itu nanti ya ketika kita workshop. Oke, jangan khawatir dulu. Di modul aja nanti ditambahkan internalisasi ya Pak ya. Ya, kemarin kan juga sempat bingung sama Bu Erna ini. Mau ditambahkan itu juga bagian yang mana? Oh Allah ya Allah, inilah yang ketakutanku. Hebat saja. Iya. Mau Saya sama tujuan pembelajaran. Makanya kemarin saya sempat diskusi dengan Bu Hendri. Ini masuknya mana gitu ya? Tempat yang mana gitu. Karena ya mohon maaf kita belum dapat pencerahan. Ya, yang paling aman konsultasi ke Pak Margon dulu.
ini ditempatkan di mana gitu. Kalau saya bebas, mau di mana pun bebas. Kalau Pak Margono kan dia yang punya nanti tugas untuk gitu. Ya, Pak Margono. Oke. Aduh. Ya Allah. Ya sampun nek ngaten. Aman dah. Karena besok yang diupload di DLH itu. Oh, ngaten. Terus ada muatan-muatan Yang keempat tadi ya. Oke. Padahal itu tidak semua mapel itu kadang pas itu. Nah, itu. Silakan. Itu gimana Pak? Solusinya Pak? Contohnya apa Ibu? Ini matematika loh ini. Ya. Ini matematika loh. Yang secara konsep banyak. Kalau saya ya Pak, misalkan untuk saya yang mempelajari tentang kehidupan masa lampau. Ini ku mapelin apa nih Bu? IPS. Oh, masa lampau, sejarah. Ya, itu apa ya? Gimana? Kadang saya bimbingnya di situ. Adiwiyatanya. Ya. Siswa belajar kelompok di taman. Oh gitu? Iya. Kan kontekstual. Oh iyalah. Bisa di mana-mana itu. Misalnya masa lampau nanti jenengan datang ke Sangiran juga itu sudah masuk ke lingkungan. Yeah. Iya. Sekitar sekolah juga sudah iya gitu. Okay. Oh, iya Bu Yuni. Jadi hal-hal kontekstual nanti ya. Coba kita lanjutkan tadi. Anti perundungan seperti apa Bu IPS? Sebenarnya nanti hampir sama semua sih untuk semua mapel. Kadang apa terlalu kita saya sendiri ada ketakutan itu nanti sudah seperti ini sudah enggak ya itu seperti kayak tuntutan idealnya itu gimana ya? Ya. Itulah intinya. Misalnya Bapak untuk anti perundungan itu diproses ketika anak diskusi itu saling menghargai pendapat orang lain. Sebenarnya kan sudah apa ya? Toleransi. Nilai di situ gitu. Harus saling menghargai pendapat atau hasil karya itu toleransi kan termasuknya. Nggih, toleransi masuk, nggih. Untuk anti perundungannya misalnya di situ kerjasamanya bagus, tidak mengesampingkan anak yang memiliki kemampuan rendah misalnya, itu termasuk Pak. Termasuk juga nanti lebih ibu-ibu semua singgungkan ke anti bullying ya, anti bullying. Jadi lebih menghargai tanpa merendahkan. Nah, Iya, Pak. Sebenarnya itu kan lebih ke bagaimana nanti ibu dapat menjelaskan kepada pihak yang meminta penjelasan seperti pengawas sekolah, seperti dinas gitu. Itu kalau ibu bisa menjelaskan secara masuk akal itu insya Allah bisa diterima. Oh. Nah, internalisasi berarti kan ini sebenarnya itu hampir sama dengan di project ya. Project sama ya. Hanya saja di project ini kan lebih menyatu kegiatannya. Berarti nanti kalau harapannya siswa kreatif, setiap semua mapel itu kreatif kan. Ini kan ada dimensi kreatif itu. Tidak terkhusus harus muncul, makanya di sini namanya internalisasi. Internalisasi itu harus benar-benar masuk ke dalam diri anak. Nah, lebih mudahnya nanti di praktiknya ini sampaikan saja ke anak gitu, bahwa ada kebijakan dari Pemkat Dinas Pendidikan sekolah kita, setiap pembelajaran harus mengkaitkan 4 hal ini. Sampaikan adiwiyata, anti perundungan. Ini sebenarnya secara untuk dokumen uang Bapak. Dokumen apa Bu? Oke. Yang lebih mudah disampaikan saja ke anak gitu ya.
Artinya kalau sudah disampaikan anak itu tugas Bapak Ibu sudah paling tidak separuh sudah sampaikan. Maksudnya tugasnya sudah separuh selesai gitu loh. Oke. Ada tuntutan yang harus tersurat di modulnya kita. Oh, mantap. Ya. Harus menampilkan itu walaupun selama ini mungkin untuk pembelajaran yang diferensiasi mungkin kita sudah melakukan dan sebagainya. Tapi kan dokumennya harus ada. Ya, tersurat dalam modulnya itu. Oke. Ya. Berarti tinggal dituliskan saja. Saya sendiri seperti pembelajaran itu. Menurut saya. Ya. Tapi untuk menuangkan ke dalam yang dengan kata-kata yang bla-bla itu waktu. Ya. Ya. Kesulitan untuk memikirkan merangkaikan kata. Ya. Oke. Ya. Oke, untuk internalisasi ini masih ada pertanyaan enggak Ibu-ibu semua? Adik Dwiata perundungan toleransi. Tinggal prakteknya ya nanti ya. Dicoba praktekkan dulu ya. Oke. Terus kemudian tadi yang ditanyakan Ibu adalah diferensiasi. Bagaimana menuliskannya di modul ajar? Tuliskanlah secara umum saja. Seperti yang di layar itu. Itu saya tulis umum. Orang membaca, pengawas membaca ini, oh ini Ibu sudah diferensiasi. Tidak secara detail. Kalau secara detail memang waktunya akan banyak Ibu Bapak. Itu kalau bisa alhamdulillah lebih bagus. Kalau bisa secara detail ya, kontennya seperti apa, teknis pelaksanaan di kelas itu lebih bagus. Nah, ini kan umum banget ya. Diferensiasi ada 3. Konten, proses, produk. Konten itu berarti apa yang akan Ibu Bapak sampaikan, materi. Oke. Materi. Oke. Saya buat itu sudah ada, tapi kalimatnya di sini bukan diferensiasi, hanya ini target peserta didik itu, tapi isinya hampir sama dengan ini, pengembangan dua konten pembelajaran. Ya. Target berarti ya. Oh, enggak apa-apa juga. Tetapi kadang orang tuh ya kalau nggak ditulis secara letterless itu mana? Tulis saja nggak apa-apa. Target peserta didik secara diferensiasi. Iya. Iya. Harus ada lah itu. Ya. Benar. Nah, itu masalahnya kita bingung, Pak. Terus yang harus ada asesmen awal pembelajaran di modul ajar ada dia. Itu biasanya kalau modul yang saya buat kemarin untuk saya tugas workshop kemarin itu saya tersendirikan. Itu komponen asesmen itu dialogis, formatif sama sumatif. Dialogisnya saya ambilkan di situ saya tuliskan pretest gitu. Pretest. Ya. Untuk teman-teman dengan anak masuk materi baru. Ya. Macam itu. Ya. Terus untuk formatifnya itu selama pembelajaran. Ya. Saya menangkap hal janggal yang Ibu sampaikan. Ya, pasti ada. Betul. Ya itu nanti kita akan bahas lebih lanjut. Saya tadi mendengar ada pretest. Janggal enggak Ibu semua? Itu saya tampil. Itu masuk formatif, Pak. Nggih, formatif juga termasuk formatif. Tapi kata-kata pretest. Ini karena kemarin itu itu saya presentasikan pematerinya itu bilangnya ini bisa masuk ke pretest Bu. Makanya terus saya edit. Itulah. Saya makanya bingung Pak. Ya. Ini bagaimana saya akan
Yeah. Saya pengen tahu dulu, pretest itu materi-materi apa yang akan dipelajari? Ya. Kalau konteks yang saya pahami, pretest itu materi yang akan dipelajari. Sementara asesmen awal pembelajaran itu adalah melihat kompetensi kesiapan siswa untuk belajar. Relevan atau tidak? Dalam minat juga iya nanti iya. Tapi kita bahas dulu yang kognitif dulu. Itu kan yang non kognitif ya, kognitif dulu. Ibu bapak tadi, ibu-ibu semua tadi sudah saya tanya kan di awal di identitas, ada materi prasyarat tidak? Ada semua, ada kan? Nah, asesmen awal pembelajaran itu dikembangkan dari materi prasyarat. Contoh. Ya, saya contohkan ya. Oke. Ini nanti peserta didik akan belajar barisan aritmatika dan geometri. Jadi asesmen awal pembelajaran saya bukan pretest barisan aritmatika. Tetapi lebih ke materi soal yang saya kembangkan dari pola bilangan. Ya, gini ya, konsepnya sebelum anak belajar, ini kan ibu bapak harus melihat kesiapan siswanya. Nah, siswa dikatakan siap itu harus memahami materi dasar sebelum menginjak materi baru, benar enggak? Nah, siswa tidak akan bisa belajar barisan aritmatika kalau belum paham pola bilangan, benar enggak? Nah, itu yang dinamakan kesiapan siswa. Nah, nanti kalau sudah siap berarti oke, langsung reguler. Yang belum siap, ibu bapak berikan intervensi bimbingan khusus. Nah, di situ ada diferensiasi. Miskonsepsi lagi. Ya. Waduh, itu pematerinya siapa tuh? Nggak apa-apa lah, semuanya itu proses. Nah, sekarang saya tanya, di materi itu sifatnya sekuen atau tidak ada kaitan? Ada kaitan atau tidak? Materi minggu lalu dengan materi ini ada kaitannya tidak? Mendukung atau tidak? Mendukung. Jadi pakai saja asesmen formatifnya dipakai untuk asesmen awal pembelajaran. Tidak perlu asesmen formatif awal pembelajaran lagi. Karena ibu mengambil dari pertemuan yang lalu. Itu kalau yang masih bersambung ya? Ya, nah kalau yang tidak bersambung berarti harus bikin. Harus bikin. Kemudian ibu lakukan sebelum pertemuan. Tidak apa-apa, kalaupun ibu bapak bisa menggunakan online, kasihkan siswanya. Ya, jangan harus ketemu, sulit waktunya ya. Tadi bisa sampaikan waktunya kapan. Atau ya di akhir pembelajaran, oh ini besok minggu depan materi baru ini, saya sempatkan untuk memberikan asesmen awal itu. Misalkan kita di akhir itu menyampaikan materi besok yang akan disampaikan beda. Siapa? Harus ibu sudah mendiagnosa dulu istilahnya, punya diagnosa sebelum ketemu dengan murid-muridnya. Yeah. Yang kita rencanakan tidak selesai. Oke. Ini terkait saat modul ajar ya, aktivitas di modul ajar ya. Nah ini perhitungan ibu bapak ya dalam aktivitas pembelajaran maksud saya itu dibanding dengan output yang akan didapatkan. Kalau memang tujuan pembelajaran itu bisa dicapai dengan hanya beberapa aktivitas ya. Tidak usah muluk-muluk banyak aktivitas. Iya. Ibu mengacu pada apa dalam merancang pembelajaran itu modul ajar atau RPP? Apakah dari buku
buku-buku ajar. Nah, itu harus dipertimbangkan. Maksud saya tadi tidak disampaikan semua gitu. Dipertimbangkan sesuai dengan waktu, alokasi waktu. Gitu. Karena kedalaman itu hak prerogatif ibu bapak semua. Kedalaman materi maksud saya. Gitu. Kalau kita ke satu materi, terus mereka tidak bisa ternyata dalam pengerjaannya tidak selesai. Tapi kan kita harus melanjutkan minggu depannya itu penyelesaian ini kan. Oke, praktek. Memungkinkan tidak itu praktek bisa dilakukan mandiri, take home. Oh, lab. Ya. Oh, TIK. Dan rata-rata siswa nggak punya laptop ya. Oke, TIK sangat fleksibel, Bu. Silakan mudahkan saja anak-anaknya. Ya, tugasnya. Ya. Ada ininya kan, ada CP-nya, ada kan. Nah, ketika Ibu menurunkan CP itu, ya sesuaikan dengan alokasi waktu saja. Yang bisa dicapai dalam waktu 2 kali 40 menit itu target outputnya apa? Nggak apa-apa. Iya, karena memang waktunya tidak bisa kan ya Bu ya, jangan dipaksakan. Gitu. Oke, tadi asesmen awal pembelajaran. Sudah memahami nggih Ibu-ibu semuanya ya? Nah, tentang bentuk asesmennya monggo silahkan. Ya. Mau pilihan ganda, mau apapun silahkan. Yang penting itu Ibu punya peta kesiapan siswanya, gitu. Mana yang sudah siap, mana yang belum. Yang sudah siap berarti pembelajaran normally. Yang belum berarti Ibu punya 2 contoh. Contohnya di sini diferensiasi tadi ya. Di konten, bagi peserta didik yang belum memahami materi prasyarat, ini di konten, di prosesnya maaf. Bagi peserta didik yang belum memahami materi prasyarat akan mendapatkan porsi lebih tetap dalam satu ruangan, tetapi perhatian Ibu lebih tertuju pada siswa-siswa yang belum lulus materi prasyarat. Ya. Sebenarnya kalau dibilang di kurikulum merdeka itu yang iri itu siswa-siswa yang cakep dan mahir itu akan iri. Karena konsentrasinya guru itu akan ke siswa yang kadang orang ini nanti kalau didiferensikan apa enggak, kasihan siswa yang lemah, yang butuh bimbingan karena merasa disisihkan. Ya, benar enggak? Ya. Maka akan itu tidak terjadi. Ibu bapak semua sampaikan dulu perihal kebijakan Kemendikbudristek tentang pembelajaran diferensiasi, bahwa sebenarnya ini tidak pemisah-pemisahan tetapi untuk saling membantu ya, saling membantu. Maka nanti ibu guru akan lebih condong untuk membimbing 5 anak ini ya, anak-anak semua jangan ini ya, kalian sudah bisa menurut hasil tes asesmen awal, kalian saya beri LKPD, sifatnya mandiri kelompok. Gitu. Ya. Ibu guru yakin kalian semua bisa patuh dengan konsekuensi atau dengan peraturan ini. Kami berikan LKPD, kemudian mengerjakan secara berkelompok, itu silahkan berdiskusi. Gitu. Itu satu. Atau yang perlu bimbingan ini bisa disebar juga ke dalam kelompok. Iya. Benar. Benar. Jadi kelompoknya heterogen. Ibu sebar anak-anak yang pintar ke 5 kelompok itu. Mempunyai misi khusus untuk membimbing temannya. Itu biasanya lebih terbuka kalau siswanya gitu ya, sama rekannya. Gitu. Itu juga diferensiasi juga, nggak masalah. Gitu. Kalau menurut pengalaman saya, Pak,
Persebaya itu biasanya teman-teman peserta didik yang pandai, pandai di dalam kelompok yang ini teman-teman nggak terlalu ini, dia itu kayak protes. Sing protes yang pandai. Protesnya gimana? Saya ini nggak mau gitu. Terus, nggak mau ya. Dia itu kan kita tugaskan untuk membimbing temannya, tapi seperti nggak sabar. Ya. Ya. Tapi ada ya. Saya di kelompok itu tuh Bu, anaknya malas, anaknya banyak ngomong terus nggak pinter-pinter, tidak kerja nggak bisa, tidak sabar. Prosesnya ke situ. Ya. Merasa dimanfaatkan. Terus ini untuk kalau tes awal kita menggunakan daring, takutnya saya yang ngerjakan orang tua. Iya, itu satu. Yang kedua mungkin anak bisa tidak jujur. Kan mereka bisa cari, ya nggak apa-apa sih menurut saya, cari literasi di Google dan sebagainya, nggak apa-apa. Tapi takutnya itu yang saya inginkan ini juga menanamkan karakter jujur juga. Ya memang kalau kegagalan ibu seperti itu berarti dilakukan akhir pembelajaran minggu yang kemarin, kan tidak harus banyak kok soalnya, yang penting tujuannya apa sih, ibu bapak bisa memetakan kesiapan siswa, gitu saja, yang paling mudah aja. Benar-benar awal pertemuan itu baru terus saya nanti bingung caranya gimana. Itu nanti hasilnya nanti saya lihat. Bisa juga sih kalau memang ya. Soalnya tidak banyak Pak, saya lihat hasilnya. Ini kelompok atas, ini kelompok menang, ini kelompok rendah. Nanti saya sendirikan, ini anak saya masuk ini, terus anak saya kelompokkan gitu. Memang selama ini saya masih kelompoknya yang atas, yang menengah, bawah. Tapi untuk LKPD-nya saya beda. Terus ya kalau memang bisa ya tidak masalah Bu, itu kan tidak ada ketentuannya, tapi akan lebih siap ketika itu sudah di minggu lalu, lebih siap pengembangan kontennya tuh. Kemudian saran saya kalau memang masih berat menurut ibu-ibu semua, 2 kelompok saja. Jadi siswa yang belum siap dan sudah siap gitu saja, tidak perlu bimbingan, mahir, cakap, dan terus itu mudah nanti. Nah itu tadi harapannya ibu guru semuanya bisa mempunyai peran ganda dalam satu kelas. Bagi siswa yang perlu bimbingan, ibu bapak sebagai mentor itu yang ngajarin, dulang lah istilahnya. Terus yang satu ibu bapak berperan sebagai fasilitator. Ya udah, ibu bapak akan dibutuhkan ketika siswa berkendala ngacung baru ibu datang. Itu toh. Harapannya seperti itu. Tapi kebanyakan di matematika itu yang ini sampai 1-2 anak. Ngaten. Itu apalagi itu kan korban pandemi. Jelas. Pengurangan ketemu negatif. Lupa. Ya. Berarti nyata mawon Bu. Dikurangi kedalamannya. Yang penting apa ya? Tidak terlalu dalam, tapi mereka tahu penggunaan nanti itu di konteks keseharian. Salah cocok yang tadi ya, beri contoh-contoh yang konteksnya tadi. Bilangan kemarin bilangan itu saya utang sama Nyau. Nggih, ngoten mawon. Iya. Itu uang itu daripada ongko-ongko, mereka nanti juga nggak paham ongko itu jadi apa, ngoten toh? Dia lebih paham ke sana. Iya, iya. Langgeng. Kebanyakan saya ya Pak ya juga tak siap. Iya, betul. Ya. Ya, ditanggalkan Bu. Terus tadi ya Ibu ya yang apa namanya? Siswa tadi yang pintar protes itu ya. Iya. Itu sampaikan dulu tadi yang saya sampaikan kebijakan Kemendikbudristek itu tentang pemberian diferensiasi
Kemudian bahwa sekarang itu kita harus saling membantu dalam pembelajaran. Apa kalian tidak kasihan dengan anak-anak yang tidak paham ini? Yang pertama, yang kedua mungkin ini sedikit kalau memang ada ya, ibu bapak bisa memberikan reward, walaupun kecil loh, kecil apapun lah, kecil itu membuat mereka semangat. Ada perbedaan. Iya, bukan apa? Kalau ribet itu loh Pak, kalau yang dapat ribet itu saja, kadang juga ada anak yang merasa saya lagi ribet gitu. Ya, gampang. Ya. Ini kan biar memotivasi mereka yang ini. Karena kan tadi itu kausistik ya yang punya ibu tadi ya. Kalau yang sudah jalan ya enggak usah. Enggak usah itu. Oke, diferensiasi asesmen awal pembelajaran dan diferensiasi ini saling terkait ya Ibu ya, tidak bisa dipisahkan ya, karena kan untuk mengembangkan diferensiasi harus tahu hasil asesmen awal pembelajaran. Kalau untuk aktivitas monggo silahkan awal, inti, penutup itu monggo saja, tidak ada yang berubah. Hanya saja nanti di teknis pelaksanaannya ibu bapak memperhatikan diferensiasinya. Maka di sini kan diferensiasinya tertulis umum, bukan aktivitas. Yang ibu sampaikan tadi saya bagaimana yang menuliskannya di modul ajar ya, itu lebih ke teknis pelaksanaan diferensiasi. Kalau ini kan umum, ini yang saya tulis di sini umum. Kalau di aktivitas pembelajarannya tetap sama seperti biasanya. Ya, harapannya nanti ketika diferensiasi ini akan dilakukan oleh guru ketika aktivitas pembelajaran seperti itu. Matan nggih Bu Martini nggih. Jadi bisa digunakan juga kalau diperinci jadi. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Tri. Okay. Nah, oke, ibu-ibu semua ini melanjutkan pertanyaan Bu Martini ya. Benar-benar ini saya buat umum gitu. Tapi ibu-ibu insya Allah bisa nggak di dalam kelas itu nanti membuat intervensi berbeda kepada dua kelompok yang berbeda, walaupun nanti teknisnya dua kelompok berbeda itu disatukan seperti tadi Ibu ya. Nah, ini saya ada dua kelompok, tapi kelompok ini saya masukkan ke kelompok yang lain, yang mana akan dibimbing oleh siswa yang lebih mahir seperti itu ya. Dampaknya tadi ya ada beberapa protes dari siswa itu bisa, itu berdampak. Tapi kalau tidak ingin protes ya benar-benar disendirikan. Ibu duduk di sebelahnya. Yang lain kalau sudah siap belajar kasih LKPD seperti itu. Nah, bagaimana dengan LKPD-nya? Apakah sama atau beda? Kira-kira sama atau beda? Ini di jumlah soal dengan kedalaman untuk tingkat kesulitannya ya. Oke, saya akan tanya Ibu. Nanti ke semua siswa ini tujuan pembelajarannya sama atau beda? Sama kan? Ya. Tingkat kedalaman yang Ibu maksud itu tadi materi-materi yang esensial atau yang tidak? Gini biar lebih paham ya. Ini kan beda siswa, beda kesiapan lah ya. Nah, LKPD-nya tetap sama ya. Terus Ibu hadir di kelompok yang belum siap itu, sekaligus mengulangi materi prasyarat ya. Kalau sudah siap baru bimbing lagi, sama ya. Dengan semuanya sama gitu. Karena tujuan pembelajarannya sama gitu ya. Maka hasilnya nanti harapannya juga sama. Harapannya sama. Nah, akan mungkin ibu bapak bisa memberikan perbedaan untuk siswa-siswa yang mahir. Seumpama memang masih ada waktu loh ya.
Semua memang masih ada waktu. Ini si anak ini, kelompok ini sudah selesai, padahal waktunya masih. Nah, ibu harus punya lagi gitu. Tetapi ini bukan hal esensial, bukan tujuan pembelajaran, ini tambahan saja gitu. Pengayaan. Bonus lah, kalau bisa bilang ini bonus itu. Anak-anak yang sudah mahir gitu. Biar ada tantangan, tidak bikin ribut itu. Ribut gitu ya. Itu. Jadi tetap sama apa yang dibahas karena tujuan pembelajaran sama. Gitu ya. Kedalamannya juga sama. Nah, kedalaman itu ibu ambil hal-hal yang esensial saja. Hal yang esensial saja dari CP. Kalau saya tidak yakin ini kalau terlalu dalam ini murid saya bisa ya saya kasih yang tidak begitu dalam gitu Bu. Nah, itu mengenakkan bagi siswa-siswa yang perlu bimbingan dan tugas guru juga. Benar. Nah, yang siswa yang mahir tadi ya dapat bonus lah ya, bonus. Gambarannya seperti itu. Berarti itu tidak perlu harus beda nih Pak. Tergantung tujuannya. Tujuannya LKPD itu untuk pengayaan atau untuk TP apa untuk tujuan pembelajaran? Ya harus sama. Karena acuannya nanti kan sama. Siswa mengacu tujuan pembelajaran yang sama, gitu kan. Hanya yang membedakan adalah intervensi pembelajaran di kelas. Agar bisa ngatrol yang ini tuh diapain siswa ini, maka harus dideketin terus ya sama gurunya. Itu. Nah, yang mungkin bisa beda LKPD itu sifatnya untuk pengayaan. Terutama yang wah ini nanti. Jadi ibu persiapan, ini bisa digunakan bisa tidak gitu ya. LKPD yang LKPD yang tugas yang kontekstual itu lebih tinggi lagi tingkatannya Bu. Ya, sesuai dengan materi itu diberikan ketika nanti sudah ada yang selesai sebelum pembelajaran selesai kasihkan. Bang. Yang berdiferensiasi konten Pak, LKPD-nya itu enggak harus berbeda. LKPD konten. Diferensiasi konten. Ini produk konten. Oh, produk. Produk lebih mudah lagi, Bu. Kan TP-nya sama. Outputnya nanti dipersilahkan siswa itu memilih. Paling tidak kalau memang Ibu Bapak bingung, bisa ditanyakan kepada siswa. Ya. Untuk materi ini kalian outputnya pengen apa? Kami tidak membatasi, guru-guru tidak membatasi. Silakan diskusikan dalam kelompok gitu. Atau kalau ibu punya opsi, bisa diberikan opsi dulu. Apa namanya, video, puisi, infografis, atau apalah itu, drama, bisa juga, gitu. Bisa. Itu kalau produk malah lebih mudah. Ya. Menurut saya lebih mudah produk. Ditawarkan saja ke siswanya, pengennya apa gitu. Ajar itu diferensiasinya harus tiga-tiganya nampak ya? Tidak harus. Tidak harus. Ini juga miskonsepsi juga ini. Khawatirnya tiga-tiganya harus ada. Tidak. Kalaupun satu nggak masalah. Kami tidak ingin memberatkan guru-guru, ibu-ibu semuanya. Kalau baru jadi nggak harus dalam satu kelas belajar itu nanti harus ada dua. Berarti kalau kelasnya itu mungkin sudah ada satu kemampuan, nanti kita sesuaikan kemampuannya apa, yang belum apa gitu aja. Yang kurang apa gitu. Diferensianya bisa juga seperti itu. Ya. Yang penting merujuk ke tujuan pembelajarannya gitu ya. Kalau beberapa hal tujuan pembelajaran sudah dipenuhi, berarti yang lain yang belum terpenuhi gitu. Tujuan pembelajaran itu tidak terlalu banyak ya Pak. Tujuan pembelajaran tergantung pada elemen di CP. Yeah. Itu kan banyak, kita bisa milih. Iya, maksudnya ya bisa milih sesuai dengan kondisi. Oke, selesai. Kalau elemen kan harus terpenuhi semua. Elemen terpenuhi semua.
Kemudian di dalam satu elemen itu ada beberapa aktivitas. Nah, yang aktivitas itu kan diturunkan jadi tujuan pembelajaran. Katakanlah ada 4 aktivitas. Ya, keempatnya harus ada, hanya kedalamannya saja yang ibu bapak bisa mainkan di situ. Ya, kan itu kan satu siklus tahapan kayaknya ya, berurutan. Itu harus disampaikan. Oke. Baik. Nanti kita bahas lebih lanjut ya, Bapak Ibu semuanya.